was mine, I take your dreams and make them multiply. If this world was mine, I take your enemies in front of God. Introduce them to that light, hit them strictly with that fire. Fire, 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 fire. Hai guys, hari ini kita akan melakukan wawancara kepada PT Wisma Abadi Gemilang untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Komunikasi dan Etika Bisnis. Stay tune. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Universitas Tulungagung. Saat ini sedang menjalankan ujian akhir semester di mata kuliah Komunikasi dan Etika Bisnis. Nah, kebetulan tugasnya kami mendapatkan tugas untuk wawancara di salah satu perusahaan di Tulungagung. Nah, kami memilih untuk di sini di PT Wisma Abadi Gemilang. Ya, boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya hari ini. Untuk perkenalan singkat saja, saya dari PT Wisma Abadi Gemilang. Saya admin legalitas, divisi legalitas, yang kebetulan juga merangkup jadi humas juga. Kalau ada nanti interview ataupun ada kebutuhan dari instansi lain, biasanya saya Hani Kurniawan, nama saya Hani Kurniawan. Bisa bagi saja Hanif gitu aja, Pak Hanif gimana? Nanti yang di sini apakah yang akan ditanyakan bisa lewat saya gitu. Ya, PT Wisma Abadi Gemilang itu perusahaan yang berdiri tahun 2021, bergerak di bidang pakan ternak ruminansia khususnya, dan umumnya di unggas juga bisa gitu. Kita distributor sama produsen pakan ternak gitu. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Bagaimana pola komunikasi yang diterapkan antara atasan dan karyawan di perusahaan ini? Komunikasi ya. Komunikasi kita itu antara formal dan tidak formal, karena kebanyakan karyawan itu yang ada di sini, khususnya di tim produksi ya, itu orang-orang sekitar sini ya, dekat-dekat. Jadi ya nggak formal amat, tapi formal dalam segi etika. Tapi kalau bahasa tidak terlalu formal kayak Pak atau gimana gitu enggak. Karena memang si pemimpin atau atasan itu ya orang yang memang sebelum mereka kerja itu sudah kenal dari awal. Itu kayak kita owner kita Pak Condrokusumo, itu beliau namanya Pak Condrokusumo, itu sama Pak pekerjanya yang tim produksi itu sudah saling kenal. Dan kalau admin yang rekrutan memang baru-baru ini yang awalnya belum kenal, itu memang kita lebih formal kayak gitu. Komunikasinya formal dengan ada batasan, memang saling menghormati antara atasan dan bawahan. Memang walaupun itu bisa dibilang gap, tapi gapnya itu bagus dalam artian kita itu santai gitu, nggak terlalu formal amat, ya formal biasa dan terbuka gitu. Pak Condro sebagai owner itu terbuka kepada karyawannya gitu. Jadi kalau komunikasi enak, nggak takut untuk bertanya, nggak takut untuk nanti aspirasinya seperti apa, itu nggak takut, biasa. Bahkan kalau dilihat orang luar itu ya, kita ngobrolnya santai gitu, karena orangnya juga merakyat, bukan orang formal sebenarnya gitu. Jadi seperti itu kalau untuk atasan sama bawahan, seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara perusahaan menjalin komunikasi dengan pelanggan, mitra kerja, atau pihak eksternal? Kita menjalannya itu ya dengan kondisi tangan terbuka ya. Dari awal seperti memang kalau di sekitar sini dulu ya, yang paling dekat yaitu tetangga itu kita selalu libatkan kalau ada event-event kayak seperti event ulang tahun
perusahaan, ulang tahun produk, itu biasanya kita libatkan. Dan setiap hari itu ya kita harus menjaga komunikasi yang baik. Di karyawan pun kita tanamkan untuk saling sapa antar tetangga di sekitar sini, itu mesti ada SOP-nya lah. Kalau kita harus saling sopan sama-sama, jaga nama baik diri sendiri dan nama perusahaan, minimal itu ya. Terus kalau untuk instansi yang lain itu seperti jenengan ini kan ya seperti instansi ya yang datang, mungkin ada urusan ataupun ada kerjasama gitu ya, misal itu ya kita sangat terbuka lebar. Di sini kita persilahkan untuk apapun yang kita bisa bantu itu langsung kita bantu. Seperti dinas terkait peternakan yang pasti kita selalu didampingi karena frekuensi ini ya sama usaha kita itu kita bahkan ada kontak-kontakan. Kalau kita juga hubungannya simbiosis mutualisme sih. Kita juga butuh mereka juga butuh kita untuk minimal laporan ataupun kegiatan yang lain itu biasanya ada. Kayak jenis pertanian ada juga, itu kita mengisi jadi program mereka, mengisi tentang penyuluhan di beberapa PPP terkait itu ada kita seperti itu. Kalau untuk agen ya tentu kita agen juga sangat kita usahakan untuk komunikasinya, etika bisnisnya itu seperti apa, karena mereka memang support kita dari awal. Kita itu kasih ya seperti promo atau kita keep in touch, setiap hari kita chatting apa kebutuhan mereka gitu, mesti ada. Makanya kita harus selalu baik untuk semua kalangan yang kita libatkan, mesti kita terlibat. Selanjutnya, apakah selama ini perusahaan pernah mengalami hambatan dalam komunikasi dan bagaimana cara perusahaan menanganinya agar tidak mengganggu operasional perusahaan? Komunikasi itu sejauh ini lancar aja, nggak ada masalah yang berarti. Walaupun nggak ada masalah, mesti ada sedikit, tapi itu nggak berarti. Maksud saya ya memang diabaikan bisa. Kayak mungkin sering miskomunikasi itu di agen kita, di kemitraan kita itu beberapa miss itu ada. Tapi kita tanggulangi dengan admin yang ada follow up lagi. Ini ada kesalahpahaman di sini, di titik ini mengenai biasanya tentang harga. Nah itu kita salah komunikasi ataupun salah informasi yang kita sampaikan itu bisa kita follow up lagi, dibenarkan, diluruskan, itu mesti ada. Tapi kalau untuk tetangga ataupun instansi kita selama ini kayaknya nggak ada miskomunikasi yang berarti. Alhamdulillah lancar aja. Gitu. Kemudian, apakah perusahaan mempunyai nilai-nilai inti atau kode etik yang menjadi pedoman dalam bekerja? Kode etik itu lebih terlalu formal ya Mbak ya, terdengarnya ya. Kalau kita pakainya cuma SOP ya. SOP-nya itu ya yang ada ya secara tertulis, secara lisan dan tulisan itu kita selalu ingatkan, beberapa kali kita ingatkan di dalam bekerja. Tentunya karyawan, semua jajaran yang ada di sini ya, semua divisi itu kita, apalagi divisi pengiriman, komunikasi itu penting. Nah, itu kan kita tekankan bagaimana mereka itu melayani pelanggan seperti itu harus memang lebih sopan, lebih komunikatif, tidak boleh diam. Kalau biasanya cari aman kan ya diam gitu aja, tapi kan itu kurang bagus juga. Nah kita harus komunikatif, itu kita tekankan, kita ada briefing juga 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu briefing tentang pengingat kinerja gitu. Kalau ada kesalahan, nggak ada pun kesalahan tetap ada briefing, biasanya Senin pagi atau Sabtu sore, antara itu biasanya. Seperti evaluasi ya, evaluasi itu di briefing itu juga diikutkan briefing, terus evaluasi kemarin itu seperti apa, ada beberapa kesalahan ya diperbaiki, walaupun diulangi lagi tetap di briefing lagi biar tidak keulang gitu. Lalu bagaimana perusahaan menangani isu-isu etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi? Itu yang dimasukkan dalam lingkup karyawan ya, dalam perusahaan lah, dalam perusahaan intern ya. Iya, dalam perusahaan.
Kalau sehari-hari di dalam lingkup usaha kita, ini di dalam PT sendiri itu pasti ada seperti itu, pasti. Tidak usah menutupi kemungkinan itu pasti ada dan kita tidak menutup kemungkinan untuk itu. Kita jujur saja, itu pasti ada. Karena namanya manusia ya, ada faktor tertentu mungkin yang kita itu tidak tahu seperti apa backgroundnya, terus akhirnya seperti apa gitu. Kalau intern sendiri, kejujuran memang ada beberapa itu kita khususkan SOP itu untuk kejujuran biar menanggulangi masalah yang mungkin di belakangnya seperti apa gitu ya. Pasti ada. Tapi kalau cara kita menyikapi itu ya tadi kembali tadi kita dengan briefing setiap hari itu adalah sikap biar menanggulangi atau minimal mencegah. Di briefing terus nanti dikasih pemahaman tentang hukum seperti itu tuh kita untuk menanggulangi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Seperti tadi yang kode etik kan nggak ada, kita pakai SOP. Terus untuk keselamatan K3 itu tadi bagaimana SOP-nya itu seperti apa, dan kalau melanggar SOP itu bakal seperti apa. Itu berarti untuk barir pedoman mereka biar bisa tidak terjadi isu-isu kejujuran atau isu-isu yang lain itu tadi, untuk pendisiplinan gitu. Lalu pernahkah terjadi pelanggaran etika di perusahaan ini? Jika pernah, bagaimana perusahaan menyikapinya? Kalau etika belum pernah sih. Etika dalam hal ini kan tadi nggak ada kode etik ya, tapi kita ada yang namanya SOP tegas. Itu pelanggaran selama ini tidak ada. Yang memang lenceng jauh dari SOP kita itu tidak ada. Kalau sedikit-sedikit ada, tapi ya itu ya nggak berat gitu ya. Seperti katakanlah merokok itu ya, merokok belum waktunya jam misalkan seperti itu ya. Kita bisa tanggulangi. Selama ini dulu pernah ada yang seperti itu, tapi kita berikan peringatan, teguran itu sudah selesai kayak gitu. Karena kita kan sensitif di barang-barang yang mudah terbakar. Jadi SOP-nya kan harus ada APAR di beberapa titik itu sudah ada. Tidak boleh merokok karena memang kita itu sering meremehkan hal kecil seperti percikan api, itu bisa berakibat fatal kayak gitu kan. Itu kan di SOP sudah ada memang, tapi melencengnya itu nggak jauh, nggak ngorek ataupun dengan sengaja mainan api kan enggak. Tapi kan rokok itu mungkin takutnya mereka lalai seperti itu ya. Terus kita kasih peringatan, kita kan ada CCTV juga. CCTV salah satu hal yang bisa menanggulangi itu juga sebagai pengawas digital ya. Nanti hal-hal kayak gitu tuh yang melanggar kode etik itu bisa diminimalisir. Terima kasih untuk Mas Hani. Waktunya kita mohon maaf kalau ada salah kata, kalau kita ada yang salah. Ini cukup sekian yang ingin kami tanyakan. Terima kasih untuk jawaban. Terima kasih untuk jawabannya. Ilmunya juga. Ya, siap. Terima kasih kembali kunjungannya ya, terima kasih. Baik, itu dia seputar dari wawancara kami bertiga hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe